Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Sambodo dari tim Catat Imajinasi. Saat ini saya akan mendemokan aplikasi buatan kami, yaitu adalah Regisin. Regisin adalah sebuah aplikasi Smart IoT Event Assistant. Nah, di sini demo produknya bisa diakses langsung dari www.regis.in. Nah, nih alamatnya. Ini adalah tampilan awal untuk Regisin. Jadi di sini adalah ada beberapa panel untuk detail infonya. Ini Regisin itu apa, kemudian khusus untuk event kreator. Kemudian di bawah ini adalah event-event yang pernah ada di Regisin dan pernah dikolaborasikan. Kita ada beberapa event. Yang pertama mulai dari seminar, webinar. Ini seminar offline. Ini ada webinar himasi, webinar HMPTI, dan terakhir yang sudah menguji coba aplikasi kami adalah kita buka. Di sini adalah Inkubator Business Center Disperindak Jawa Tengah, atau di bawah bimbingan BIKDK Disperindak Jawa Tengah. Event ini dilaksanakan pada 25 April 2021 sampai dengan 30 April 2021. Nah, di sini nanti ada beberapa tiket atau beberapa sub event ya kalau saya bilang. Jadi ada tiket hari pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kita bisa mendaftar untuk hari keberapa. Tapi karena di sini adalah berkaitan, maka harus absensi dari hari pertama sampai ke semua atau harus registrasi. Nah, ini kenapa registrasi ditutup? Karena jadwalnya sudah terlewat. Jika jadwalnya belum terlewat, maka akan statusnya akan buka seperti ini. Saya bukakan untuk yang offline. Di sini saya logout dulu. Saya coba untuk buka aplikasi testing kami kemarin. Saya bikin sebuah event testing. Ketika saya buka, event ini akan diadakan tanggal 3 November. Ketika dia jadwalnya belum keluar, atau ibaratnya jadwalnya masih lama, kita masih bisa join. Tapi jika jadwalnya terlewat, otomatis dia akan tertutup dengan sendirinya. Tutup otomatis di aplikasi ini sudah menggunakan otomatisasi, yaitu dengan jumlah kuota yang disiapkan oleh panitia atau berdasarkan tanggal. Jadi di sini nanti akan ada tanggal tutup untuk registrasi, atau jika sudah memenuhi kuota dia akan tertutup dengan otomatis. Nah, kita balik lagi ke yang utama. Di sini walkthrough-nya adalah kita sebagai peserta dulu, kita akan masuk ke satu event. Contoh, kita buka ke Regisin ini, kita buka. Kemudian kita bisa langsung klik di sini. Nah, karena registrasi tutup, maka kita tidak bisa mendaftar. Kita akan coba menggunakan aplikasi Regisin yang offline. Nah, di sini ada yang offline, kita tinggal join event. Klik join event. Nah, ketika join event, karena kita belum login, kita harus memasukkan login dulu. Di sini ada beberapa email, ada email dan password kita harus mengisikan. Kalau kita seandainya belum punya akunnya, kita bisa langsung klik belum punya akun, kita klik di sini. Otomatis kita akan mendaftar. Monggo silakan kalau nanti ada yang mau mencoba mendaftar, nanti bisa mendaftar. Kita akan langsung masuk dengan akun saya, yogisambodo@gmail.com. Kita login. Nah, login kita akan dikembalikan langsung ke halaman eventnya. Nah, ketika halaman event, karena saya sudah mendaftar, maka akan tampilnya seperti ini. Ini adalah tampilan form ketika kita sudah mendaftar. Di sini ada link lokasi kegiatan, kemudian di bawah juga ada upload bukti kehadiran atau bukti absensi. Jadi ketika kita mengikuti sebuah kegiatan, maka kita harus upload bukti kehadiran. Nah, nanti hubungannya di mana? Nanti akan kita lihat di dashboard event creator. Oke, lanjut. Walkthrough sebagai peserta, dia bisa untuk upload di sini dan juga download bukti kehadiran. Kemudian ketika kita masuk ke bagian My Profile, ketika habis login ya, di atas ini ada My Profile, di offline juga ada My Profile. Kita masuk ke My Profile yang ini, kita masuk ke My Profile, maka kita akan ditampilkan setting dari profil kita. Nah, seperti ini bentuknya. Di bawah ini adalah event-event yang sudah kita ikuti, kita bisa klik
Nah, otomatis akan tampil eventnya. Nah, ini adalah event kemarin peningkatan akses pasar yang di Sperindak, yang dilakukan di Sperindak. Di sini ada beberapa. Contoh nih ada form absensi day 1 sampai yang terakhir day 6, dan di sini ada materi juga yang bisa di-download. Jika emang si event creator mengupload materi, maka bisa di-download di sini. Kita bisa download materi atau kita bisa isi kuesioner persyaratan materi. Jadi bukan cuma upload materi, tetapi kita mempunyai kuesioner pra dan pasca event itu berlangsung gitu. Kemudian di sini ketika sudah upload maka akan tulisan ini, mohon maaf absensi sudah diproses untuk sertifikat. Nah, ketika absensi kita sudah di-ACC oleh event creator, maka akan muncul seperti ini untuk download sertifikat. Download sertifikat ini ada di banyak sekali event. Nah, kita coba untuk buka event yang lain ya. Kita coba untuk buka event di event yang kedua, yang ini webinar. Salah satu ini kita akan coba buka yang kedua. Nah, di sini kan juga ada. Di sini cuman ada satu tiketing aja karena dia adalah webinar kecil, intinya beda sama yang tadi. Yang tadi kan lebih ke workshop, kalau ini kan webinar. Nah, ketika kita webinar, di sini kita bisa download sertifikat. Kita bisa klik langsung otomatis sertifikat itu muncul dan seperti ini. Nah, kita bisa langsung akses kapanpun ketika kita membutuhkan sertifikat tanpa harus membuka email atau membuka aplikasi lain. Kita sudah bisa mendownload sertifikat dari aplikasi Regis. Jadi Regis itu bisa dibilang bank sertifikat juga untuk teman-teman peserta event. Nah, di sini dijelaskan detail webinarnya seperti apa, kemudian di sini ada jumlah partisipannya ada berapa, kemudian membuat eventnya siapa, di sini ada. Nah, setelah dari itu kita kembali ke My Profile. Di sini kita bisa melihat settingan. Yang pertama adalah nama lengkap untuk sertifikat. Nama lengkap sertifikat ini penting untuk yang download tadi. Jadi download itu sertifikat itu sesuai dengan nama kita. Jadi di sini akan ada update nama lengkap, dan di sini update nama lengkap itu tidak bisa sembarangan karena harus divalidasi dulu. Jadi ketika kita pengajuan nama lengkap itu harus ada validasi, dan di sini kita buat 2 kali supaya peserta-peserta yang nakal itu tidak bisa aneh-aneh lah dengan namanya. Oke, lanjut. Di bawah sini ada username, email. Email di sini tidak bisa diganti ya karena email sebagai unique value. Sebagai key unique, jadi dia sebagai penarikan data. Kemudian di bawah sini ada username, ada alamat, ada provinsi. Nah, provinsi ini sudah menggunakan select, jadi kita bisa select sesuai dengan, contoh nih kita Aceh, kabupatennya akan mengikuti, kecamatan akan mengikuti, dan lain-lain. Kita refresh dulu. Kita bisa langsung isi, kita bisa ganti nomor teleponnya, kemudian kita bisa update. Di sini bisa ganti profile picture, di sini bisa ganti password. Maaf. Kemudian di sini juga ada QR code. QR code di sini adalah QR code dari masing-masing user. Jadi user di sini akan memiliki QR code yang berbeda-beda. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk sebagai tiketing ketika kita akan mengikuti kegiatan offline. Jadi pertama kali dibuat aplikasi ini kan tujuan utamanya adalah untuk mengurangi yang namanya kerugian karena duplikasi tiket. Nah, supaya tiket tidak duplikasi, maka kita menggunakan QR code atau nanti menggunakan sistem IoT kami menggunakan RFID card. Nah, selain RFID card, untuk tiketing kita bisa menggunakan barcode yang tersedia di dalam aplikasi Regis. Seperti itu. Untuk peserta, walkthrough-nya sudah cukup. Kita akan mulai masuk lagi ke event creator. Nah, event creator itu apa? Event creator itu adalah mereka yang di sini akan membuat event. Nah, di sini membuat event itu caranya gini. Saya coba untuk masuk ke akun yang belum ada event kreatornya. yogisambodo@gmail.yahoo ini. Nah, kita buka My Profile. Di bawah sini akan ada tulisan upgrade akun event creator. Nah, upgrade akun ini ketika diklik maka akan ada keterangan silakan lengkapi data termasuk display picture, karena display picture di sini belum diganti, data juga belum dilengkapi, maka dia tidak akan bisa upgrade ke akun event creator. Jika sudah selesai untuk
mengisi data lengkap, maka dia bisa update ke event creator. Oke, balik lagi ke akun admin. Kita logout, kita masuk ke akun admin. Kita masuk ke akun admin, maka link untuk masuk ke dashboard event creator ada di sini. Kita klik bagian kanan, kita masuk ke dashboard. Nah, di sini kita klik dashboard. Nah, inilah dashboard untuk event creator. Di sini ada dashboard yang pertama, bagian kiri ya. Di sini karena saya role-nya super admin, maka saya punya role super admin dan admin. Nah, di sini adalah tampilan di mana informasi tentang event kita ditampilkan. Di sini ada event creator tabel. Kemudian di sini ada tabel untuk pendapatan. Pendapatan itu kan kita juga ada penjualan tiket. Jadi otomatis di sini akan ada pendapatan tiket. Lah, penampung dari penjualan tiket itu kita di sini akan menggunakan namanya e-wallet. E-wallet di sini akan menampung sementara semua pembayaran yang ada di dalam aplikasi Regis. Dan di sini kita bisa klik untuk menampilkan jumlah pendapatan dari event yang ada. Ya, ada event contoh event prototype 1 atau event prototype 2, di sini ada jumlah peserta berapa, harga tiket berapa, jumlah berapa, otomatis bisa di-download. Nah, di sini. Nah, di sini pun kita akan memperlihatkan ya untuk panel admin itu kita mempunyai yang namanya manajemen user. Manajemen user ini adalah request event creator yang tadi ketika ada request event creator maka di sini kita bisa cek. Oh, siapa event creatornya, kita akan bisa konfirmasi atau kita bisa downgrade orang itu untuk tidak menjadi event creator kalau ada permasalahan seperti itu. Dan di bawah sini adalah data-data semua pengguna yang sudah terdaftar di dalam aplikasi Regis-in. Ada total 854 pengguna aplikasi Regis-in baik peserta maupun event creator. Kemudian di sini ada juga yang namanya request nama yang tadi saya bilang, request nama. Nah, seperti ini. Ini ada request nama, ketika ada request kita bisa cek namanya kira-kira ini aneh-aneh atau tidak. Kalau aneh seperti ini tidak akan kita proses. Nah, seperti ini kan otomatis ada orang coba-coba iseng. Alhamdulillah aplikasi kami sudah kami tingkatkan keamanannya, jadi tidak akan bisa diakses. Untuk yang ibaratnya mau mencoba menghack, insya Allah aman. Nah, di sini kalau kita tidak proses maka tidak akan tampil untuk namanya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan coba logout, kita akan coba masuk ke salah satu event creator yang pernah bikin event di sini, yaitu akunnya Balai Indah Kreatif. Oke, kita logout. Kita akan login dengan akunnya Balai Indah Kreatif punyanya BIKDK. Kita masuk. Oke, kita masuk, kita kembali lagi ke halaman depan. Jangan khawatir, kita bisa langsung masuk ke dashboard. Nah, di sini akan tampil event ini. Event creator tabel, di sini ada peningkatan akses pasar, ada sub eventnya total berapa, namanya apa, dan ini adalah event terbuka. Jadi di event kami itu ada yang namanya private event dan event terbuka. Jadi membuat event di kami itu bisa ditutup, eventnya khusus untuk privat beberapa orang, ataupun event terbuka yang bisa diakses oleh semua orang. Kita akan menunjukkan salah satu contoh event management tentang workshop. Oke, kita buka ya. Di sini kita masuk ke event management. Kita masuk ke kelola event. Klik. Nah, di sini akan masuk ke kelola event. Kelola event itu isinya apa? Nah, di sini ada yang namanya kelola event. Nah, kelola event di sini ada ini tadi adalah data tiket atau data sub kategori event. Nah, subkategori event di sini akan tampil seperti edit, daftar peserta dan kawan-kawan. Jadi di sini ada daftar pesertanya sudah kami kelompokkan per tiket. Di sini ada daftar absensi dan sertifikat dan kawan-kawan. Kita nanti akan lihatkan. Kemudian dari atas ini kita bisa edit event kita bisa ganti-ganti di sini mulai dari keterangan, mulai dari upload gambar, kemudian media event atau nama eventnya kita bisa ganti. Kemudian kita juga bisa create kategori tiket, kita bisa klik untuk tambahkan kategori tiket. Lah di sini kita ada limit peserta. Jika kosong maka tidak akan dilimit, tapi jika ada limitnya maka aplikasi ini akan menutup secara otomatis jika kuota pesertanya sudah terpenuhi. Seperti itu. Oke, lanjut. Kita akan bedah untuk beberapa yang
kami masukkan sebagai unique value di sini. Di sini kita mempunyai yang namanya tombol untuk mengaktifkan atau menutup registrasi. Contoh di sini registrasi kita buka ya. Jadi, registrasi kita buka, klik, otomatis browsing berubah status bahwa sendiri registrasi aktif ya. Nah, kita akan coba untuk masuk ke ini, kegiatan ini. Kita akan balik lagi ke depan. Kita masuk ke di sini ketika ada tiket yang dibuka, maka otomatis akan hijau seperti ini. Kalau merah berarti event tersebut sudah ditutup. Oke, kita masuk ke peningkatan akses. Kita akan lihat bahwa sendiri. Nah, di sini adalah eventnya sudah dibuka ya tadi ya. Kita akan coba klik apakah dia bisa masuk. Ketika kita klik, nah otomatis akan ditolak oleh sistem karena registrasi otomatis telah tertutup karena sudah melewati tanggal yang disepakati untuk membuka tiket. Jadi di sini ketika kita masuk ke dashboard, kita masuk ke event management, kita masuk ke kelola event, kita masuk ke bawah sendiri, registrasi otomatis di sini akan tertutup dengan sendirinya. Nah, kita punya nilai plus di situ. Selain itu, kita bisa nonaktifkan untuk tiket ini. Contoh kita punya 6 tiket ya. Tiket atau sub event ini mau kita nonaktifkan atau kita tidak tampilkan, kita tinggal klik di sini saja. Otomatis eventnya nonaktif. Di sini event pelatihan hari kelima ya. Kita coba untuk tampil di sini. Kita coba lihat di peningkatan sales pasar ini akan kembali merah karena eventnya otomatis tertutup. Kita masuk lah. Di sini kita refresh hari kelima. Ada sedikit kesalahan, harusnya ini tidak tampil. Nah, di situ kita bisa aktifkan kembali. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita punya yang namanya edit sub event. Edit sub event itu adalah mengedit nih hari keberapa, pelatihan berapa, tanggal berapa, waktu, link dan kawan-kawan. Kemudian kita punya daftar peserta. Di sini daftar peserta kita buka. Ini akan daftar peserta yang sudah masuk ke event yang ada. Event yang ada itu ini event hari pertama. Event hari ke-6, pelatihan hari kelima. Di sini ada banyak banget data peserta, kita bisa buka sampai 26 peserta. Di sini 26 peserta daftar, kita bisa yang namanya memblokir peserta tersebut. Memblokir itu artinya peserta tersebut tidak akan bisa membuka eventnya. Contoh seperti ini. Di sini kita akan memblokir yang namanya akun saya. Kita coba di akun saya ya, namanya Yogi. Kita cari Yogi. Nah, di sini ada Yogi Sam, kita blokir. Contoh kita blokir lah peserta. Kita cari Yogi Sam. Nah, statusnya kan nonaktif. Kita akan coba untuk cek akunnya. Oke, di sini masih akunnya Dispredak ya. Kita coba logout. Kita masuk ke akunnya Yogi. gmail.com, kita masuk. Nah, kita buka di sini. Nah, atas ini kan masih aman, tapi di bawah sendiri akan ada tulisan Anda terkena suspend di event ini dan tidak bisa akses link, akses materi, atau tidak bisa absen, maka akan terkunci seperti ini. Nah, kalau dibuka kita bisa akses ini, kalau kita diblokir di dalam event maka akun Anda akan terkunci seperti ini. Nah, ini salah satu kelebihan aplikasi kami dibanding kompetitor yang ada. Oke, kita kembali lagi untuk login ke Balinda Kreatif. Oke, kita coba login lagi. Kita masuk ke dashboard. Nah, kita lanjutkan event management, kemudian kita kelola event. Nah, selain itu di daftar peserta, selain kita bisa memblokir peserta ya. Nah, di sini kita cari Yogi, kita buka lagi. Kita buka blokir. Nah, di sini kita bisa mengundang peserta. Jika peserta itu tidak jadi dia itu ketika dia tidak mengklik secara otomatis, jadi ketika aplikasi sudah tertutup, ini contoh aplikasi tadi sudah tertutup, panitia masih bisa menambahkan peserta secara manual. Jadi kalau penambahan undang peserta ini dia tidak akan terpengaruh dengan limit ataupun tanggal event tersebut. Tidak akan terpengaruh oleh tanggal dari event tersebut. Kalau limit masih tetap ya, limit di sini kita bisa undang, contoh Yogi Sam kan sudah ada. Ketika kita undang ke event otomatis akan ada keterangan peserta sudah terdaftar. Tetapi jika
tidak ada. Saya contoh akan menambahkan Regisin official. Di sini kan dia belum ada, kita undang ke event, otomatis info peserta berhasil, dan ketika kita cari otomatis akan ada Regisin official ke nomor 27 seperti itu. Jadi dia akan tertambah di belakang sendiri, yang semula dari 26 jadi 27. Dan kita bisa download di sini untuk laporannya berupa Excel, PDF. Kita bisa download sebagai laporan. Jadi untuk SPJ insya Allah aplikasi kami siap untuk laporan SPJ. Kemudian kita akan coba masuk ke ini, daftar absensi dan sertifikat. Di sini yang nilai plus untuk kegiatan webinar ataupun workshop kami. Kita akan coba masuk ke yang pelatihan hari keempat, daftar absensi dan sertifikat. Nah, di sini kita akan memasukkan yang namanya blanko sertifikat kosong. Nanti akan kita tunjukkan di data event lain. Nah, di sini di bawahnya akan ada yang namanya absensi dari peserta. Kita bisa mencek absensi peserta, dia sudah melakukan absensi belum. Nah, seperti ini. Sudah absensi, belum absensi. Lah, kan dia tampil seperti ini. Kita bisa cek, kita bisa klik. Nah, seperti ini kegiatannya. Ini saya. Ini bisa klik kegiatannya. Kita bisa klik. Nah, ini absensinya. Nah, kita bisa lihat sampai keempat dia statusnya dia absensi atau belum, seperti itu. Nah, jika kita ingin upload blanko, maka kita tinggal klik di sini. Kita tinggal upload sertifikatnya. Kemudian kita bisa tinggal upload sertifikat. Nah, bagusnya adalah kita bisa custom sendiri untuk blankonya. Kita akan masuk ke file yang hari yang lain ya. Kita akan masuk ke hari yang terakhir karena di situ yang saya berikan untuk sertifikat. Kita masuk ke kelola event, kemudian kita masuk ke bagian terakhir, kita buka daftar absensi sertifikat. Nah, di sini ada blanko sertifikatnya kakak-kakak semua. Nah, ketika sudah ada blanko sertifikat, maka action sertifikat akan tampil seperti set koordinat nama dan tes download. Tes download itu apa? Ketika kita klik otomatis di sini belum ada, jadi harus diisi dulu. Jadi ini salah satu keunggulan security kami. Jadi kalau belum ada nama, otomatis dia tidak akan bisa download. Kemudian kita bisa set koordinat yang kita upload kan data kosongan. Lah, kita bisa set koordinat namanya. Di sini kosong, kita bisa geser. Nah, kita bisa naik turunkan. Jadi di aplikasi ini insya Allah pakai blanko yang namanya di pojok kanan pun kita bisa geser. Nah, kita bisa geser, kita bisa naik turunkan. Nah, seperti ini. Jadi insya Allah aplikasi ini sudah siap 100% untuk kegiatan entah webinar, entah workshop dan lain-lain. Nanti akan kami tunjukkan aplikasi event apa saja bisa kami handle. Selain itu, kita juga punya namanya upload materi dan cetak absensi tanda tangan basah. Seperti itu. Oke, kita sekarang masuk ke tambah event. Nah, di tambah event lah, di sini akan tampil banyak sekali event yang bisa kami kerjakan. Mohon maaf, ini baru beberapa yang saya tampilkan. Contoh di sini ada vaksinasi. Vaksinasi ini kami buat khusus untuk teman-teman nakes untuk contoh menghandle antrian vaksinasi. Nanti di sini akan tampil beberapa plan-nya. Kemudian di sini yang sudah ready adalah webinar. Webinar di sini kita bisa cek mulai dari plan baby, starter sampai starter plus. Di sini ada keterangannya untuk apa saja, cocoknya untuk apa. Contoh yang kegiatan yang workshop tadi kita pakainya starter plus. Di sini ada manajemen peserta, manajemen absensi, manajemen sertifikat, multiple sub event, multiple tiket kategori dan kawan-kawan. Kenapa di sini pressing 0? Karena di sini kita masih tahap prototyping. Nanti ke depan akan ada plan yang lain seperti basic, pro dan macam-macam. Itu sudah mulai berbayar. Dan di sini free HTM ini hanya tersedia untuk plan-plan awal yang gratis. Jadi kalau sudah mulai berbayar, maka di sini bisa ditambah untuk HTM-nya. Jadi bukan free HTM lagi. Seperti itu. Di sini bisa ada seminar workshop, kompetisi. Kompetisi ini bisa untuk khusus kamu yang kompetisi online maupun offline. Dan macam-macam, nanti banyak keterangan di sini, bisa dicek, bisa dibaca dengan sendirinya. Selain itu
Kita balik ke event management, ini bisa di-download kakak-kakak semua. Jadi insya Allah setiap tabel yang ada di sini itu bisa di-download. Nah, seperti inilah walkthrough singkat dari aplikasi kami, yaitu adalah Regisin yang sudah kami bangun, dan ada nilai plus ketika di sini untuk bank atau mungkin siapa aja yang bisa dukung e-wallet kami. Di sini kami contohkan Bank BNI. Bank BNI di sini kalau siap untuk mendukung e-wallet kami, maka kami juga aplikasi kami juga mungkin bisa menambah data untuk penggunaan VE atau mungkin e-wallet. Jadi bisa menambah yang namanya traction untuk BNI, juga bisa menambah bisa menambah pengguna dari Bank BNI itu sendiri, dan masih banyak yang lain. Karena di sini aplikasi kami juga pasti membutuhkan namanya e-wallet. Dan kami mohon maaf untuk e-wallet kami bukan perusahaan perbankan, jadi kami tidak mungkin untuk membuat e-wallet sendiri. Pasti kita akan bekerja sama dengan siapapun yang bisa menyediakan e-wallet untuk aplikasi kami. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada jumlah pendapatan dan kawan-kawan. Selain itu, aplikasi ini juga memiliki IoT yang sedang kami kembangkan. Untuk video IoT-nya akan kami upload di video yang lain. Kami akan sertakan linknya di deskripsi. Nanti silahkan untuk klik di deskripsi untuk link IoT yang sudah kami bangun, yaitu adalah IoT untuk prokes. Jadi nanti ketika ada event offline, nanti akan ada IoT untuk cek suhu tubuh dan juga cek masker. Nah, cek suhu tubuh dan cek masker itu insya Allah datanya akan terkoneksi dengan aplikasi ini. Jadi kita selain punya aplikasi, kita juga punya perangkat IoT. Seperti itu. Mungkin segitu saja demo produk dari Regisin. Jika ada salah, kami mohon maaf. Jika ada kelebihan, itu alhamdulillah datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Saya Yogi Sambodo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.